Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufiq Sarjana Pendidikan. Saya guru sejarah Indonesia di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gemarang, Kabupaten Madiun. Pada pertemuan kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja UKM PPG kategori 1 tahun 2022. Sedangkan materi yang akan saya bawakan adalah Indonesia zaman Hindu dan Buddha, silang budaya lokal dan global tahap awal. Dan kompetensi dasar yang akan saya bawakan adalah kompetensi dasar 3.6 dan 4.6, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh-contoh atau bukti-bukti yang berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. 4.6-nya menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya perkembangan pada masa kerajaan Hindu Buddha yang ada hingga saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, dan mungkin dari sekian teman-teman kita yang ada di sekolah ya, yang mungkin dalam keadaan sakit ya, seperti teman saudara kita, putranya Pak Tirno ya, sekarang di Solo ya, sedang sakit ya, perlu operasi ya. Itu mudah-mudahan sehat ya. Jadi kelihatannya sepele, ternyata harus operasi habis Solo ya, gitu. Dan sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Silakan. Bersiap gerak, doa mulai. Selesai. Hari ini bagus sekali, kelasnya sudah bersih ya. Ini menunjukkan kalian memang betul-betul mencintai kebersihan ya. Ini sangat penting ya, sangat penting bahwa kebersihan itu, kalau misalnya rumah kita kurang bagus, mungkin untuk menjadi bagus perlu biaya. Tapi rumah kita walaupun kurang bagus, tapi kalau bersih tidak perlu banyak biaya, cukup dengan tenaga ya. Jadi walaupun rumah kita mungkin kelihatan jelek ya, tapi kalau rapi dan bersih akan nyaman ditinggali ya. Tapi kalau rumah kita itu sudah jelek, kotor, yang nyaman adalah nyamuk dan kecoa ya. Jadi saya tekankan sekali lagi juga terhadap anak-anak saya, kondisi apapun rumah kita walaupun mungkin kurang bagus, asal bersih rapi maka akan menjadi nyaman ya. Nyaman untuk kesehatan, nyaman untuk ditinggali ya, dan nyaman untuk beraktivitas ya. Nah, itu selain itu, kebersihan itu juga tidak hanya pada kelas saja. Luar kelas minimal ya, belakang kelas, depan kelas itu juga harus bersih ya. Jangan dibiarkan kotor ya, jangan dibiarkan kotor. Karena walaupun diri kita kotor, tapi kalau tempat diri kita bersih, tapi kalau tempat kita kotor kan menjadi tidak nyaman ya. Seperti kita mandi berdandan tapi bajunya masih kotor, tidak met ya. Kalau badan kita sudah mandi bersih, pakai parfum, pakai bedak, baju kita harus minimal bersih dan rapi ya. Nek apik biayanya mahal, tapi kalau bersih tidak terlalu mahal ya. Nah, sebelum kita ke materi berikutnya, antara bulan September atau bulan yang lalu dengan bulan ini, kira-kira ada peristiwa apa? Ada hari besar apa? Di bulan September ada hari besar apa? Di penghujung September. Ada yang nonton filmnya ada? Peristiwa G30 PKI atau Hari Kesaktian Pancasila ya, tepatnya tanggal 30
September. Nah, jadi memang tanggal 29 bangsa Indonesia 29 September tahun 65 bangsa kita memang betul-betul mengalami masa kelam di mana putra-putra terbaik kita ya banyak yang meninggal sia-sia ya karena mempertahankan keyakinannya bahwa Pancasila adalah falsafah yang paling pas ya, tidak paling benar tapi paling pas untuk Indonesia karena benar dan salah itu relatif ya. Kemudian di bulan Oktober ini ada hari besar kemarin beberapa hari yang lalu tanggal 5 apa ini? Tanggal 5 hari apa? Hari nggak tahu hari apa? TNI ya, hari lahirnya TNI ya, hari lahirnya TNI ya. Jadi usianya juga sama di Indonesia 77 tahun karena memang TNI lahir ya 2 bulan setelah Indonesia merdeka. Kita merdeka tanggal 17 Agustus ya, kemudian tanggal 5 Oktobernya secara resmi TNI berdiri ya, itu seperti itu. Nah, kemudian selain peristiwa hari besar nasional ada peristiwa besar apa yang sedang trending sekarang di media massa, di televisi, di berita online ya, sekarang sedang tren apa? Insiden Kanjuruhan Malang. Nah, inilah ya yang sangat disayangkan kemarin dari Komisi Disiplin PSSI menyatakan bahwa ditemukan 20 botol minuman keras yang belum sempat diminum di tribun 11, 12, 13. Nah, kalau mau nonton bola sudah membawa minuman keras, berarti niatnya bukan sebagai pencinta bola, tetapi sebagai perusak bola. Orang kalau mencintai kira-kira menyakiti tidak? Tidak. Orang kalau mencintai kira-kira merusak tidak? Tidak. Kalau omongannya mencintai tetapi merusak, itu berarti tidak mencintai. Yang pertama. Yang kedua, apakah setiap bertanding baik tim ataupun atlet itu harus menang? Tidak. Tidak, karena walaupun niatnya memang harus menang, tetapi pemenang itu kan satu ya. Nah, kalau memang betul mencintai atletnya atau timnya, kalah menang tetap dicintai. Seperti ibu kita semua, kita nakal ya dicintai, kita baik ya lebih dicintai lagi. Betul enggak? Itulah bentuk cinta sejati. Tetapi kalau katanya cinta begitu timnya kalah ngamuk, itu namanya tidak cinta. Itu namanya memaksakan. Karena di tiap pertandingan, sekarang kita tengok saja tim sepak bola negara mana yang selalu menang dalam pertandingan. Saya lihat tidak ada. Sebesar apapun klub sepak bola itu tidak pernah terkalahkan sekalipun. Tidak ada. Pasti ada pasang surutnya, itu wajar ya. Dan kalau kita memang mencintai ya harus mencintai apa adanya, baik dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam keadaan menang ataupun itulah pecinta sejati. Tapi kalau menang senangnya cuma dalam keadaan menang, seperti halnya kalau kalian punya teman sing senengnya cuma kalau dijajak netok. Nah, orang dijajaknya berarti tidak teman. Nah, sama seperti itu, berarti dia bukan teman sejati ya. Dia bukan teman sejati ya. Itulah, maka kalian harus betul-betul mencintai. Kalau memang betul-betul mencintai, berarti harus betul-betul menjaga ya, harus betul-betul menjaga apa yang kamu cintai ya, tidak akan merusak, tidak apalagi akan seperti kemarin itu terjadi korban tewas itu melampaui yang terjadi di Venezuela atau Peru itu ya, ratusan gitu yang meninggal ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, perkembangan kehidupan masyarakat pada kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia.
Jadi pada masa Hindu-Buddha itu kerajaan-kerajaan yang berkembang itu apa saja? Ya, kehidupan masyarakatnya itu seperti apa saja? Ya. Kemudian yang kedua tentang bentuk pemerintahan atau pemerintahan pada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Sistem pemerintahannya seperti apa? Ya. Kemudian yang ketiga perkembangan kebudayaannya. Ya, perkembangan kebudayaannya seperti apa? Ya. Kemudian yang keempat peninggalannya apa saja? Ya. Katanya ada Majapahit, katanya ada Sriwijaya, buktinya mana? Ya. Nah, saya ingin tahu pengetahuan kalian terhadap materi yang akan kita bahas. Yang pertama, ya, yang siap bisa menjawab, silakan jawab. Sebutkan nama kasta dalam budaya atau ajaran Hindu. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya dari kelompok 2, Ibu menjawab soal nomor 1. Brahmana, kaum pendeta dan sarjana. 2. Ksatria, para prajurit, penjaga dan bangsawan. 3. Waisak, para pedagang, petani, pemilik tanah dan prajurit. 4. Sudra, para rakyat jelata dan pekerja keras. Terima kasih ya. Terima kasih. Yang berikutnya, pertanyaan yang kedua, yang terakhir, siapa yang bisa menjawab coba? Secara umum, ya, material atau bahan bangunan dari candi-candi yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu perbedaannya apa? Ya, dilihat dari bahan bangunannya. Siapa yang bisa jawab? Oke. Saya sama Maria Polifatumaya dari kelompok 3. Candi Jawa Tengah menggunakan jenis batu andesit, sedangkan Candi Jawa Timur menggunakan bahan batu bata. Ya. Untuk itu, ya, jadi nanti kalian akan terbagi menjadi 4 kelompok, ya. Kalian akan terbagi menjadi 4 kelompok, ya, yang masing-masing akan membahas seperti yang tercantum di depan ini, ya. Jadi kelompok 1 membuat diagram, ya, atau mind map, ya. Jadi perkembangan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu Buddha. Kemudian sama, ya, menguraikan juga dalam bentuk mind map, ya, perkembangan pemerintahan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan budaya. Yang terakhir, kelompok 4 yang terakhir adalah membuktikan contoh-contoh peninggalan, ya, membuktikan contoh-contoh peninggalan. Nah, sebelum ke pembagian kelompok atau pekerjaan kelompok, di sini saya akan menampilkan gambar, ya. Kira-kira siapa yang tahu, ya? Nah, silakan sebutkan nama dan nomor berapa, ya. Perkenalkan, nama saya Rizka Novia dari kelompok 2. Gambar mana itu? Gambar 1 adalah Candi Prambanan yang terletak di Sleman, Jawa Tengah. Sleman, Jawa Tengah. Ya, betul, bagus. Ya, bagus. Kemudian yang kedua, ya, ini ya, silakan berdiri. Ya. Gambar 2 itu. Nama saya Fitriani dari kelompok 2. Gambar 2 Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km dari sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Terima kasih, ya. Jawabannya sangat lengkap sekali, sehingga kalau kesana tidak kesasar, ya. Oke, yang berikut, ya, silakan berdiri, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Kopi Puspitasari dari kelompok 1. Gambar ketiga merupakan gambar Candi Brahu yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Candi Brahu merupakan candi tertua dari candi-candi yang lain yang ada di kawasannya. Candi ini menghadap ke barat, berdinding dasar persegi panjang seluas 18 kali 22,5 meter dengan tinggi kurang lebih 20 meter. Terima kasih. Mereka itu memakai kain warna hitam putih. Ya, mereka harus ke sana. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap tempat suci dari para pengunjung.
Misalnya kita ke Uluwatu di Bali atau kita ke Borobudur di Magelang, itu kita harus tidak boleh memakai celana pendek. Ya, maka kalau yang pakai celana pendek suruh sewa kain, karena itu adalah tempat suci bagi mereka. Nah, tempat suci bagi mereka, ya, umat Hindu. Nah, sama seperti yang Muslim masjid. Kira-kira kalau perempuan pakai hot pants masuk ke masjid, kira-kira nyaman nggak kita? Sama, mereka juga merasa tidak nyaman kalau tempat ibadahnya pengunjungnya memakai pakaian yang tidak sopan. Sehingga kalau kita diminta untuk menutup bagian tubuh kita, itu adalah bentuk penghormatan kita kepada mereka, ya, bentuk penghormatan kita kepada mereka. Nah, kita lanjutkan untuk diskusi kelompok, ya. Tugasnya saya ulangi lagi. Tugas pertama seperti tugas dari kelompok 1, ya, kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pengaruh Hindu-Buddha, yang ketiga perkembangan kebudayaan, yang keempat peninggalan. Jadi membuat peta konsep, ya. Peta konsep kurang lebih seperti ini, ya. Jadi misalnya kalau kita ingin membahas tentang Candi Borobudur, apa yang akan kita bahas? Oh, letaknya, dinasti yang mendirikan, bentuk fisik bangunannya seperti apa, dan seterusnya itu dijabarkan, ya, dijabarkan satu persatu. Itu yang dinamakan peta konsep, atau mungkin ada yang menyebutnya juga mind map, ya. Itu. Selanjutnya silakan menuju kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang sudah berkelompok, ya. Jadi tugasnya sudah seperti saya sampaikan, juga bisa lihat di gadget masing-masing. Tugas sudah saya kirimkan, ya. Dan silakan dikerjakan. Kalian bisa menggunakan bahan dari internet, ya, atau buku-buku yang ada, ya. Silakan, ya. Boleh, ya. Karena kita sudah zaman modern, ya, maka kita menggunakan internet, ya, untuk mencari informasi, ya. Silakan, ya. Dikerjakan tugas-tugas yang sudah ada, ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 tugasnya apa? Kelompok 3 tugasnya Astra. Apa? Perkembangan kebudayaan Indonesia masa kerajaan. Perkembangan kehidupan Indonesia, kebudayaan Indonesia masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, yang akan kalian bahas apa saja? Aksara dan sastra. Aksara dan sastra. Ya, kemudian sistem kepercayaan. Terus Jamun atau aksi terus apa lagi? Seni rupa pemerintahan. Oke, nah silakan dikerjakan, dibuat peta konsep, ya, dari materi-materi yang sudah ada, ya, bisa browsing, ya. Oke. Nah. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Materinya apa? Tugas materinya apa? Pengaruh Hindu-Buddha bidang pemerintahan. Pengaruh Hindu-Buddha bidang pemerintahan. Dari materi itu, pembahasannya akan kamu mulai dari mana? Dari sistem kerajaan. Sistem kerajaan. Struktur birokrasi. Struktur birokrasinya. Dasar pemilihan kepala suku dan raja. Dasar pemilihan pimpinan, ya. Terus selanjutnya perbedaan sistem pemerintahan. Perbedaan sistem pemerintahan. Bagus, ya. Silakan dilanjutkan, ya. Bisa browsing, ya. Selain dari materi-materi yang sudah ada, ya. Silakan dilanjutkan. Ini kelompok berapa?
Kelompok 1 tugasnya apa? Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Terus pembahasannya akan kamu bahas dimulai dari apa? Bidang sosial. Bidang sosialnya, bidang politiknya, pendidikannya, bidang keagamaan, sastra dan bahasa, arsitektur. Ya, oke. Jadi itu yang akan kalian bahas di diskusi ini. Begitu. Oke, silakan dilanjutkan. Bagus ya. Ini kelompok berapa? 4. Tugasnya apa tugasnya? Peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Terus pembahasan kamu apa ini? 1. Fisik atau wilayah Nusantara. Wilayah Nusantara. 2. Bidang arsitektur meliputi bangunan rumah, masjid, gapura. 3. Rumah, masjid, gapura. Terus? 3. Candi. Candi. Meliputi Hindu dan Buddha. Candi langgam Hindu dan candi langgam Buddha, atau candi aliran Hindu dan candi aliran Buddha. Oke, silakan dilanjutkan ya. Kalian bisa browsing ya di internet. Materi itu membuat peta konsep ya, buat peta konsep dari materi-materi tugas kalian. Silakan dilanjutkan. Nomor 4 perkembangan. Oke, waktu sudah habis ya untuk diskusi kelompok. Silakan mempersiapkan untuk presentasi ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Dimulai dari kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1, oke siap. Kelompok 1 ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Abdul dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Fitriana Agustin dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Fitriana Rita dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1. Di kelompok 1 akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha yang meliputi bidang bidang sosial, bidang politik, bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang tata negara, bidang arsitektur. Kehidupan masyarakat pada Hindu-Buddha budaya Hindu-Buddha ke Indonesia terjadi karena adanya dagang antara Indonesia dan India. Dalam buku kehidupan masyarakat pada masa prasejarah, masa Hindu-Buddha dan masa Islam berarti sebuah sekolah di luar tradisi. Karena kehidupan masyarakat terjadi pada masa kedua berubah menjadi lembaga kerajaan atau lembaga negara. Perubahan tersebut karena pengaruh India dan datang ke Nusantara. Dan itu kedatangan India juga berdampak pada kemajuan sistem kerajaan, yaitu metode birokrasi yang menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, birokrasi yang berlalu sesuai dengan jenis negara atau kerajaannya, sehingga struktur birokrasinya tanpa ditekankan pada pertanian atau maritim. Antara Hindu lebih cenderung pada pertanian, sedangkan Sriwijaya lebih ke maritim. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dapat dilihat dari peninggalan sejarah dengan berbagai bidang, di antaranya 1. Bidang sosial. Maksudnya kebudayaan Hindu menjadikan masyarakat Indonesia mengolah kasta seperti bagaimana, kaum pendeta dan sarjana, kesatria, para prajurit pejabat dan bangsawan, raja, para pedagang petani, pemilik tanah dan prajurit, Indra, para rakyat jelata dan pekerja kasar. Kasta yang berlaku di Indonesia berbeda dengan adanya di India. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat dan agama di kerajaan Kutai. Berdasarkan selisihnya, Raja Bunga adalah orang Indonesia pertama menyentuh budaya India. Pada masa pemerintah, Bunga masih mempertahankan budaya Indonesia. Kemudian anaknya Aswawarma diangkat menjadi raja karena adanya pengaruh India mengakibatkan Kedungga tidak dianggap sebagai pendiri kerajaan Kutai. 2. Politik. Pemimpin ditentukan secara melalui tawaris sesuai dengan peraturan hukum kasta. Kemudian lahir kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha lainnya.
kekuasaan kerajaan. 3. Bidang pendidikan. Lembaga pendidikan seperti asrama merupakan salah satu bentuk pengaruh dari kebudayaan budaya di Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut mempelajari salah satu bidang saja, yaitu keagamaan. 4. Keagamaan. Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemuja terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan tersebut memiliki 2 sifat, yaitu animisme, suatu kepercayaan terhadap suatu benda yang dianggap memiliki roh dan jiwa. 2. Dinamisme, sesuai kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan lain. Maksudnya Hindu-Buddha di Indonesia membuat masyarakat Nusantara berangsur-angsur memeluk agama Hindu-Buddha yang diawali oleh kalangan elit di sekitar istana. 5. Bidang sastra dan bahasa pengaruh. Hindu-Buddha pada bahasa adalah dikenal dan digunakannya bahasa Sanskerta dan Huruf Pallawa oleh masyarakat Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra sangat berkembang, terutama pada zaman kerajaan Hindu. Bidang arsitektur. Punden berkembang menjadi salah satu peninggalan arsitektur pada zaman Megalithikum, di mana budaya India memadukan bentuk punden berunda yang mengurangi pembuatan candi. Candi Borobudur mengambil bentuk bangunan punden berunda agama Buddha Mahayana. Pada sandi suku dan candi dilarang pegunungan penanggungan memiliki pengaruh budaya India yang tidak kuat karena hanya punden berunda. Fungsi candi di Indonesia bukan sekedar tempat untuk memuja dewa sehingga India, tetapi sehingga sebagai tempat pertemuan masyarakat dengan nenek moyangnya. Candi dengan patung induknya yang berupa arca merupakan perwujudan raja yang telah meninggal. Bagus, ya. Itu pemaparan dari materi ya kelompok 1 sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain, silakan. Ada yang bertanya? Ada? Saya. Ya silakan, kenalkan dulu. Saya sama Nuria dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah animisme dan dinamisme masih ada hingga sekarang? Apakah paham animisme dan dinamisme itu masih ada hingga sekarang? Nah, itu pertanyaan dari kelompok 3. Silakan dijawab kelompok 1. Ya, animisme dan dinamisme masih banyak dianut oleh masyarakat Nusantara hingga saat sekarang. Animisme, pemeluk animisme percaya bahwa setiap benda yang ada di bumi, baik itu gunung, laut, sungai, buah, pohon, dan batu besar memiliki jiwa yang harus dihormati agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Penghormatan tersebut yaitu dengan cara memberikan sesaji yang biasa dilakukan oleh pemeluk aliran animisme. Mereka juga percaya bahwa arwah orang yang telah meninggal dapat masuk ke tubuh hewan. Sedangkan dinamisme adalah benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan, diantaranya benda pusaka seperti keris, tombak, gamelan, lambang kerajaan, pohon besar, gunung, dan patung. Jadi animisme dan dinamisme sampai sekarang pun masih banyak ya yang menjalankan ya, khususnya umat Hindu di Tengger. Nah, di Tengger itu juga masih ada istilahnya Hari Kasodo ya. Kemudian dengan masuknya Islam bagaimana ya, ada akulturasi ya, akulturasi ya, tentunya nanti dibahas di materi berikutnya. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1 yang maju? Ada yang tanya lagi? Silakan. Ya, silakan. Saya Diaska ingin bertanya kepada kelompok 1. Budaya percandaian di Indonesia datangnya dari India. Apakah fungsi candi India dengan di Indonesia sama? Budaya percandian datangnya dari India. Apakah candi di India dengan candi di Indonesia fungsinya sama apa tidak? Silakan dijawab. Secara umum sama, sebagai tempat pemujaan terhadap dewa atau tempat peribadatan. Di Indonesia selain sebagai tempat ibadah juga sebagai media pertemuan antara rakyat dengan nenek moyang yang telah meninggal. Arwah nenek moyang yang telah meninggal dipercaya bersemayam di tempat yang tinggi atau suci. Maka sebagian besar candi juga tempat yang tinggi di puncak bukit
bukit seperti Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, atau pegunungan di Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah, atau lereng Gunung Sukuh dan Cetor di Karanganyar, Jawa Tengah. Ya. Jadi apa perbedaannya? Kalau di Indonesia itu ada tambahan, ya, sebagai tempat tidak hanya pemujaan dewa, tetapi juga pemujaan roh nenek moyang. Nah, jadi kita berpendapat, atau mereka berpendapat bahwa roh nenek moyang sudah meninggal itu berada di puncak tinggi, di tempat-tempat yang tinggi atau suci. Maka seperti Borobudur itu di bukit, ya, kemudian Dieng itu di pegunungan Dieng, kemudian Sukuh itu di lereng bukit, ya, di tempat yang tinggi juga, ya, gitu ya. Masih ada? Cukup, ya. Silakan disimpulkan dari kesimpulan dari diskusinya. Dari kelompok satu adalah yang maksudnya adalah agama yang terdiri Hindu atau Buddha di Indonesia memberikan warna yang kuat bagi bahasa Indonesia, terutama peralihan dari sistem persekutuan menjadi kerajaan. Kita juga mengenal tulisan, agama, tatanan sosial, aktivitas kehidupan dan tertata dari dunia. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan. Demikian penampilan dari kelompok 1. Yang berikutnya sudah siap, silakan ke depan untuk mempresentasikan kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya silakan kelompok 2. Pembahasan dari tiap-tiap kelompok sudah selesai. Sekarang kerjakan soal-soal yang sudah saya kirimkan di WA Group, ya. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Silakan, ya. Setelah kembali ke tempat duduk masing-masing, silakan kerjakan soal-soal yang telah saya bagikan di kertas kalian masing-masing. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang, ya. Silakan dikerjakan, ya. Kerjakan sendiri-sendiri, ya, tugas mandiri, ya, silakan. Habis, ya, silakan ketua kelas mengumpulkan pekerjaan ulangannya masing-masing, ya, dibawa ke depan, ya. Silakan dikumpulkan, ditaruh di meja depan sini. Yuk. Kalau sudah dikumpulkan semua, jadi terima kasih anak-anak semua, ya, mengikuti pembelajaran hari ini. Mungkin dari sekian proses yang kita jalani hari ini, mungkin ada yang ingin menyampaikan refleksinya untuk teman-teman, ya. Oh ya, silakan, silakan. Langsung aja, ya. Dalam kegiatan pembelajaran ini, saya merasakan semakin bertambah ilmu dan pengetahuan tentang kondisi bangsa Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan Buddha Hindu atau Buddha, serta saya bisa memahami bahwa nenek moyang kita telah memberikan warisan baik berupa ilmu pengetahuan, bangunan candi, dan tatanan kehidupan. Saya merasa bangga mempunyai nenek moyang yang sangat luar biasa. Terima kasih, ya. Jadi memang benar bahwa warisan dari nenek moyang kita itu sangat luar biasa. Ya, misalnya yang menjadi warisan dunia, tidak hanya warisan Indonesia tapi warisan dunia, itu adalah Candi Borobudur, ya. Jadi pada masa itu pembangunannya, ya, tidak bisa kita bayangkan. Pada masa itu belum ditemukan mesin-mesin berat, ya, seperti kren dan segala macam belum, tapi mampu membangun bangunan setinggi itu, ya, dengan material yang sangat berat, ya, dengan batu-batu andesit, ya, sangat berat, ya, dan itu bisa tampil dengan luar biasa, ya, maka menjadi warisan dunia, ya. Nah, dari refleksi tadi mungkin ada yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan dari proses yang kita telah lakukan. Oh, silakan.
Dengan masuknya ajaran agama dan kebudayaan di India, di Nusantara atau Indonesia banyak memberikan perubahan yang sangat kuat, terutama dalam hal satu, tatanan pemerintahan yang semula berbentuk suku menjadi kerajaan, dua, kepercayaan anarkisme dan dinamisme menjadi memeluk agama, tiga, mengenal tulis dan sastra, empat, seni bangun baik rumah maupun candi, seni ukir, lima, tradisi lain yang masih terpelihara hingga saat ini. Ya, jadi bangsa kita setidaknya cukup ya berterima kasih kepada bangsa India yang telah menularkan kebudayaannya, ya, yang telah menularkan kebudayaannya. Pada masa itu kebudayaan bangsa Indonesia tarafnya masih di bawah India, ya, karena pada masa itu di India sudah ada pemerintahan yang representatif, ya, berupa kerajaan. Di Indonesia masih berupa suku, ya, juga belum mengenal tulisan dan segala macam. Ya. Dengan masuknya orang-orang India datang ke Indonesia, ya, kemudian menularkan pengetahuannya, kebudayaannya, agamanya, maka bangsa Indonesia menjadi lebih derajatnya atau kebudayaannya menjadi lebih tinggi. Ya. Itulah yang kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Untuk yang akan datang kita akan membahas kerajaan-kerajaan Islam, ya, maksudnya kerajaan Islam, ya, dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, ya. Saya ucapkan terima kasih, ya, sangat luar biasa kalian semuanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.